Faslun selanjutnya. Wassiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaim. Ya, ini membahas tentang siwak. Ya, membahas tentang siwak atau sikat gigi. Dan bersiwak itu mustahab. Mustahab itu maknanya sunnah, disunnahkan. Mustahab, mandub, nafilah, sunnah itu sama saja. Ya, maknanya sama, yaitu disunnahkan, dianjurkan fi kulli hal, dalam segala kondisi. Nah, ini perlu kita garis bawahi, dalam segala kondisi. Ya. Maka mereka yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW ya, dengan bersiwak ini dalam segala kondisi membawa sikat gigi. Ya. Bahkan sekarang ini dengan mudahnya sekarang kita mendapatkan pasta gigi yang bisa dibawa kemana-mana. Atau kalau membawa siwak lebih baik. Ya. Pasta gigi yang bisa dilipat itu bisa dibawa kemana-mana. Ketika safar kita bisa bawa. Ya. Ketika ingin meeting, kumpul, ingin liko, ingin bimbingan, itu alangkah dianjurkannya untuk menggunakan siwak. Kenapa? Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari istri baginda SAW Aisyah radhiyallahu anha, Rasul menyampaikan as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirab. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Siwak itu adalah sangat baik untuk mulut, ya, mensucikan mulut, membersihkan mulut, dan juga mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak bisa dianggap sepele siwak ini. Ya. Jadi kemana-mana kita bisa bawa siwak. Ya. Sebelum berbicara, ya, bisa bersiwak dulu. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW ya, mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, dalam katanya inda kulli wudu. Kalau saja tidak memberatkan kepada umatku, maka saya akan perintahkan untuk bersiwak setiap hendak melakukan sholat ataupun setiap berwudu, ya, setiap berwudu. Maka kebiasaan Nabi Muhammad SAW, ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya, masuk rumah yang lakukan bersiwak, masya Allah. Illa ba'da zawal lis-shaim. Ya. Tetapi mustahab ini, sunnah ini, siwak ini tidak dianjurkan bagi mereka yang berpuasa ba'da zawal, setelah waktu zuhur. Pagi bisa? Ya bisa. Tetapi setelah zawal, ketika matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat, itu sudah tidak disunahkan, bahkan makruh. Ya. Kenapa? Karena menghilangkan aroma yang khas dari mereka yang berpuasa. Ya. Sebagaimana sabda baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bersabda, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Ya. Aroma mulut dari orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aroma kasturi. Maka ketika bersiwak setelah waktu zawal, setelah waktu zuhur, itu akan menghilangkan aroma itu. Di mana aroma itu lebih disenangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka karena menghilangkannya, maka dia menjadi makruh. Ya, menjadi makruh ketika ba'da zawal. Kemudian kita lanjutkan para jamaah sekalian. Wa huwa fi thalathati mawadi'a ashaddu istihbaban inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ilas shalah. Ya. Kemudian dalam 3 kondisi, 3 suasana itu lebih ditekankan. Ya, jadi naik derajatnya menjadi sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang lebih ditekankan lagi. Kapan? Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin. Ya.
ketika terjadi perubahan aroma dari mulut karena sebab azam, ya, karena sebab azam itu adalah diam berkepanjangan, tidak berbicara, ya, itu biasa menimbulkan aroma yang kurang sedap, ya, kurang sedap dari mulut itu sendiri, ya. Atau selain hal itu, hal-hal yang merubah aroma mulut, apakah makan makanan yang bisa merubah aroma, misal pete, jengkol, nah itu bisa merubah aroma mulut. Maka kondisi ini lebih ditekankan, lebih disunahkan lagi, ya, asyaddu istihbaban, ya. Kenapa? Karena mengganggu, ya, mengganggu orang yang kita ajak berbicara, ya. Kemudian yang kedua, wa indal qiyami minan naum, ketika bangun tidur. Rasulullah Muhammad SAW, ya, pernah didapatkan oleh sahabat ketika bangun tidur, yashusu fahu bisiwak, ya, menggosok mulutnya dengan menggunakan siwak, ya, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim seperti itu. Kemudian selanjutnya wa indal qiyami ilas shalah, ketika hendak mengerjakan sholat. Maka alangkah baiknya ketika kita berwudu, ya, sebelum wudu kita sikat gigi dulu, ya. Ketika ingin melakukan sholat kita sikat gigi dulu. Ketika ingin membaca Al-Quran kita bersiwak dulu. Itu mustahab, ya, sangat disunahkan menurut mayoritas ulama. Demikian yang dapat kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan dapat kita amalkan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.